Salam sejahtera bagi saudara sekalian, pecinta Sermon Retreat Center GBKP. Dan hari ini kita akan bertemu kembali dalam sermon khotbah minggu untuk tanggal 8 Agustus tahun 2021. Baiklah saudara-saudara, kita akan memulai sermon khotbah kita yang diangkat dari Nehemia 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Nehemia 8 ayat 1 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba bulan yang ketujuh, sedang orang Israel telah menetap di kota-kotanya, maka serentak berkumpullah seluruh rakyat di halaman di depan pintu gerbang air. Mereka meminta kepada Esra, ahli kitab itu, supaya ia membawa kitab Taurat Musa, yakni kitab hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Lalu pada hari pertama bulan yang ketujuh itu, Imam Esra membawa kitab Taurat itu ke hadapan jemaah, yakni baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mendengar dan mengerti. Ia membacakan beberapa bagian daripada kitab itu di halaman di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Esra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk peristiwa itu. Di sisinya sebelah kanan berdiri Matika, Sema, Anaya, Uria, Hikia, dan Maaseya. Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Esra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat, karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Esra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Jesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yozabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Bagian-bagian daripada kitab itu, yakni Taurat Allah, dibacakan dengan jelas, dengan diberi keterangan-keterangan, sehingga pembacaan dimengerti. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Esra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata kepada mereka semuanya, "Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu." Lalu berkatalah ia kepada mereka, "Pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan, dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebahagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati, sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu." Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, "Tenanglah, hari ini adalah kudus. Jangan kamu bersusah hati." Demikian firman Allah untuk khotbah minggu kita pada minggu depan, tanggal 8 Agustus 2021. Nah saudara, sebagaimana biasa kita akan memulai dari bagaimana sesungguhnya latar belakang dari nats kita, yaitu kitab Nehemia. Jadi kitab Nehemia, sebagaimana kita semua mengetahui, bahwa kitab ini menceritakan kisah kembalinya orang Yahudi dari pembuangan di Babel dan Persia. Nah, kitab Esra dan Nehemia mencatat sejarah dari
3 rombongan. Jadi 3 gelombang rombongan yang kembali ke Yerusalem. Yang pertama tahun 538 sebelum Masehi, yang kedua 457 sebelum Masehi, dan kemudian yang terakhir 444 sebelum Masehi. Nah, khusus pada kitab Nehemia ini, gelombang yang ketiga inilah yang diceritakan, yaitu pada tahun 444 sebelum Masehi. Nah, inilah yang dicatatkan pada kitab Nehemia. Sementara 2 sebelumnya sudah dicatat pada kitab Esra. Kemudian yang kedua, bila fokus pemberitaan kitab Esra adalah tentang pembangunan kembali bait suci, maka fokus pemberitaan kitab Nehemia seputar pembangunan kembali tembok Yerusalem. Kemudian yang ketiga, Nehemia sebelum memimpin sebagai gubernur di Yerusalem, ia bekerja sebagai juru minuman Raja Persia, yaitu Artasasta pertama. Nah, saat ia mendengar kabar bahwa orang buangan yang kembali ke Yehuda dari Babel dan Persia sedang dalam kesulitan, dan tembok Yerusalem masih dalam puing-puing, di sanalah dalam Alkitab diceritakan betapa sungguh-sungguhnya Nehemia berdoa. Ia berdoa terus-menerus sehingga Allah menggerakkan hati raja. Dan memang hubungan Nehemia dan Raja Persia sangat dekat, karena selalu yang bekerja sebagai juru minuman atau juru makanan itu adalah orang yang dapat dipercayai oleh raja. Yang keempat, karena hubungan yang baik dengan raja, ia kemudian ditugaskan sebagai gubernur ke Yerusalem dengan tugas membangun tembok kota. Nah, ia kemudian memimpin rakyat sebangsanya membangun tembok hanya dalam 52 hari. Nah, ini terkenal ya di dalam Alkitab, kita membacanya. Sangat singkat waktu. Meski tantangan untuk pembangunan ini amatlah hebat. Ia kemudian menjadi gubernur di Yerusalem selama 12 tahun. Jadi sesungguhnya dia ada 2 kali penugasan ya ke Yerusalem, karena setelah selesai periode pertama ia menjabat sebagai gubernur, sesaat ia kembali lagi ke Persia, lalu ditugaskan kembali untuk masa tugas yang kedua. Jadi 12 tahun lamanya ia memimpin sebagai gubernur di Yerusalem. Nah, saudara-saudara, dalam masa jabatan Nehemia ini, dia dibantu oleh Imam Esra yang sebelumnya sudah lebih dahulu melayani di Yerusalem. Jadi sebelum Nehemia datang, Esra sudah 13 tahun lamanya menjadi imam di Yerusalem. Nah, setelah Nehemia datang, mereka bekerja sama untuk memajukan pembaharuan rohani di antara kaum sisa yang kembali dari pembuangan. Dan dipercaya Nehemia adalah orang yang membantu Esra dalam menuliskan kitab Nehemia ini. Ketujuh, kita menemukan catatan yang menunjukkan bahwa Nehemia adalah pemimpin yang mengandalkan doa. Nah, sebagaimana tadi kita sampaikan di awal, begitu ia mendengar penderitaan bangsanya, ia segera berdoa. Dan memang ia memimpin Yerusalem, memimpin orang Israel di Yerusalem itu dengan doa. Begitu ia mendengar penderitaan rakyatnya ketika ia masih menjadi juru minuman raja, ia berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah sehingga Allah menggerakkan hati Raja Artasasta untuk mengangkat Nehemia sebagai gubernur di Yerusalem. Yang kedelapan, Nehemia dikenal sebagai pemimpin yang tegas, bijaksana, dan tabah, terutama dalam menghadapi pertentangan dalam hal pembangunan tembok Yerusalem yang dikerjakan selama 52 hari tersebut. Baiklah saudara-saudara, kita telah mengerti latar belakang dari nats kita. Nah, setelah itu kita akan masuk pokok-pokok penting khotbah kita. Apa-apa saja yang bagi saudara pengkhotbah harus disentuh ketika kita menyampaikan khotbah kita. Yang pertama, kita ketahui bahwa pada pasal 8 sampai dengan pasal 10, Nehemia ini, kitab Nehemia, menguraikan tentang sebuah kebangunan rohani terbesar bahkan di dalam perjanjian lama. Terbesar.
Dan seluruh rakyat pada nats kita ini berkumpul, lalu meminta Ezra untuk membacakan Taurat Musa, dan dengan penuh perhatian katanya di dalam Alkitab, mereka mendengarkan pembacaan Taurat oleh Ezra. Nah, kebangunan rohani itu dimulai dengan tindakan berpaling yang sungguh-sungguh kepada firman Allah dan usaha tekun untuk memahaminya. Saudara dapat membaca pada ayat 8. Nah, jadi kebangunan yang disebut dengan kebangunan rohani adalah ketika seseorang berpaling dengan sungguh-sungguh kepada firman Allah. Dan inilah yang dikerjakan oleh orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan itu. Nah, selama 7 hari, 6 jam sehari, Ezra membacakan kitab Taurat. Saudara dapat membaca pada ayat 3 dan ayat 18. Nah, salah satu bukti terbesar terjadinya kebangunan sejati di antara umat Allah ialah keinginan yang sangat mendalam untuk mendengar dan membaca firman Allah. Saudara bisa bandingkan pada ayat yang keempat. Nah, saudara, memang ketika hati kita tidak ada lagi kerinduan untuk membaca firman Allah, mustahil ada kebangunan rohani di dalam kehidupan kita. Ini perlu saudara sentuh di dalam khotbah. Karena ciri-ciri orang yang hidup dalam kebangunan rohani adalah kerinduan yang amat sangat untuk membaca dan memahami firman Allah. Yang keempat, pada ayat 7 disebutkan bahwa mereka berlutut. Nah, setelah mereka mendengarkan pembacaan yang disampaikan oleh Ezra, kemudian Alkitab bersaksi bahwa mereka berlutut, mereka bersujud menyembah, dan pasal ini melukiskan salah satu kebaktian penyembahan yang terbesar sepanjang zaman. Allah mendambakan pujaan umatnya dan memanggil mereka untuk menyembah Dia secara tetap. Nah, jadi saudara bisa pahami ya, orang Israel ini hidup sebagai orang asing di tempat yang asing. Dia tinggal di negeri yang amat asing yang tidak ia kenal. Dan oleh karena Allah, mereka merasakan Allah menuntun mereka pulang ke negeri yang dirindu-rindukan mereka, yang dimimpi-mimpikan mereka. Orang tuanya menyampaikan setiap hari kerinduan untuk pulang ke negeri mereka. Bahkan orang tuanya mati di tanah pembuangan. Dan oleh karena Allah, mereka kembali. Ini sukacita yang luar biasa. Sehingga ketika Taurat yang selama mereka tinggal di negeri Persia dan Babylon tidak pernah mereka dengar, saat ini diperdengarkan kepada mereka. Dan itu menyentuh hati mereka sehingga mereka menangis dan mereka bersujud. Itu yang digambarkan pada bahan kita ini. Ezra dan orang-orang Lewi di sisi kanan dan kirinya, sebagaimana digambarkan pada layar saudara, membacakan Taurat dalam bahasa Ibrani. Nah, persoalannya, karena banyak di antara mereka yang telah lahir di tanah pembuangan, sebagian besar di antara mereka tidak memahami lagi bahasa Ibrani dengan baik. Nah, karena itu mereka menggunakan bahasa Aram. Nah, sekelompok orang saleh yang namanya disebut dengan jelas di dalam nats kita ini, orang-orang Lewi ini, kemudian membantu Ezra menerjemahkan Taurat ini ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh orang Israel. Saudara bisa baca pada ayat 9. Sehingga mereka mengerti apa pesan firman Allah bagi mereka, sehingga mereka begitu bersukacita. Itu dikatakan pada ayat 13. Nah, saudara, yang keenam, ketika mereka mendengar dan memahami firman Allah, mereka kemudian menyadari dosa dan kesalahan mereka. Karena di dalam Taurat disampaikan berkat dan hukuman dari Allah sangat tergantung pada ketaatan umat atas firman-Nya. Nah, sebagaimana yang berulang-ulang kita sampaikan, teologi atau pemahaman teologi orang Yahudi, orang Israel adalah ketaatan kita kepada Allah sangat menentukan nasib kita di bumi ini. Kira-kira begitu. Jadi sepanjang umat Israel menunjukkan ketaatan kepada Allah, kehidupan mereka di dunia juga dijamin. Nah, saudara dapat bandingkan dengan apa yang tertulis pada Mazmur 112 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, saudara dapat temukan bagaimana
digambarkan oleh Daud di sana bahwa korelasi antara kesalehan atau ketaatan kepada Tuhan dengan nasib hidup di dunia ini sangat erat. Begitulah pemahaman orang Israel. Begitu orang Israel menyimpang daripada Allah, segera kehidupan di dunia menjadi kehidupan yang amat menderita. Nah, itu yang terjadi. Nah, kita masuk lagi ke bagian yang ketujuh. Dalam kebangunan rohani, tangisan yang disertai pertobatan yang sungguh-sungguh menjadi tanda pekerjaan Roh Kudus. Mereka berbalik dari dosa dalam kesedihan kepada pengampunan Allah dan sukacita penuh karena keselamatan. Mengapa mereka menangis? Karena mereka menyadari mereka dibuang karena dosa-dosa bangsa mereka. Allah murka terhadap dosa-dosa mereka. Dan kini Allah menuntun mereka pulang ke negeri mereka. Dan ini adalah simbol perdamaian dengan Allah. Nah, ketika mereka berdamai dengan Allah, mereka pulang ke kampung halamannya, mereka pulang ke negeri leluhurnya. Di sanalah ia begitu terharu sehingga akhirnya ia menangis. Nah, ini yang digambarkan di dalam nats kita ini. Bagian ke-8, dalam hal ini umat Israel merayakan perdamaiannya dengan Allah dan kehadiran Roh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan mereka menutup perayaan itu dengan makan dan minum manis-manis sambil mengirimkan juga kepada sesama mereka yang berkekurangan. Nah, jadi ada tradisi dalam orang Yahudi bahwa mereka sangat menyukai makanan yang berlemak dan yang kedua makanan yang manis-manis. Jadi mereka mengambil sari anggur sehingga kental seperti madu. Nah, itu dinikmati oleh mereka. Mungkin karena pengaruh tempat mereka yang ekstrim, jadi mereka sangat membutuhkan makanan yang berlemak dan makanan yang manis. Dan ini juga simbol perayaan. Nah, karena itu ketika mereka selesai menangis, mereka menutup perayaan perdamaian mereka dengan Allah itu dengan menikmati makanan yang manis-manis dan tidak lupa membagikannya kepada sesama mereka yang tidak memiliki. Nah, saudara, kita masuk kepada aplikasi. Apa saja yang dapat kita aplikasikan dari nats ini di dalam khotbah kita? Pertama, yang dapat kita pahami adalah bahwa nats kita ini bicara tentang ibadah, bicara tentang kebaktian kepada Allah, bicara tentang bagaimana orang-orang Israel menaikkan syukur, doa-doa syukur mereka kepada Allah. Nah, pemujaan kepada Tuhan adalah hal yang sangat terpenting di dalam ibadah Israel. Nah, pada saat pemujaan kepada Tuhan, orang-orang Israel kemudian menaikkan mazmur dan nyanyian sebagai tanda bahwa mereka memuja Allah yang amat besar itu. Kemudian di dalam ibadah mereka mencari wajah Allah di dalam doa. Nah, sampai detik ini kalau kita memiliki kesempatan untuk datang ke tembok Yerusalem, di mana banyak sekali orang berdoa di sana, mereka bersungguh-sungguh berdoa dan bernyanyi. Memang mereka berusaha mencari wajah Allah di dalam doa mereka. Kemudian yang ketiga, mereka kemudian mengaku dosa dari dalam hati mereka. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, bahwa mereka menyadari kepulangan mereka dari pembuangan adalah karena Allah telah mengampuni mereka. Dan ini adalah bentuk pendamaian antara Allah dan mereka. Nah, kemudian untuk itulah mereka sampai menangis dalam doa mereka, karena mereka mengaku dosa dari hati kecil mereka, karena mereka tahu dosa-dosa mereka atau dosa leluhur mereka lah yang membuat mereka harus mengalami masa pembuangan. Kemudian, ibadah mencakup pembacaan firman dan pemberitaan yang benar. Nah, jadi ibadah itu, di dalam ibadah ada pembacaan firman. Itulah yang dilakukan oleh Ezra. Jadi Ezra membacakan Taurat itu. Itulah pemberitaan firman. Lalu untuk menjaga agar firman itu betul-betul sampai dan dimengerti oleh pendengar firman itu, Ezra tahu bahwa pendengar firman itu tidak memahami bahasa Ibrani dengan baik. Di sanalah Ezra telah mempersiapkan orang-orang Lewi yang namanya disebutkan dalam nats kita, menerangkan kepada setiap orang
apa makna Taurat yang dibacakan itu, sehingga semakin jelas kepada pendengar firman Allah ini. Nah, sama juga dengan kita ya. Kenapa gereja selalu menganjurkan kepada setiap orang yang berkhotbah untuk memulainya dari sermon? Karena sermon adalah kesempatan mempersiapkan khotbah dengan benar. Nah, untuk itulah kalau kita perhatikan di gereja kita, alangkah anehnya bila ada orang yang mencoba berkhotbah tanpa sermon. Karena ketika kita bersermon, ada banyak orang yang memberikan pemahamannya mengenai nats yang kita sampaikan. Karena kita sebagai pengkhotbah mewakili majelis jemaat, mewakili semua pelayan Tuhan, mewakili sintua dan diaken untuk satu suara menyampaikan firman Tuhan. Begitu. Nah, kalau di dalam gereja GBKP lebih jelas, karena ketika seorang pengkhotbah naik ke atas mimbar di hadapan jemaat, yang mewakili majelis jemaat menyerahkan Alkitab di hadapan jemaat kepada pengkhotbah yang memiliki makna kami majelis jemaat mempercayakan saudara untuk menyampaikan firman Tuhan seperti yang sudah kita sermonkan kemarin. Begitu kira-kira. Jadi apa yang disampaikan oleh pengkhotbah adalah kesepakatan dari majelis. Nah, sehingga yang berkhotbah itu sesungguhnya adalah majelis yang diwakili oleh pengkhotbah. Sehingga tidak mungkin ada orang yang berkhotbah mewakili dirinya sendiri. Nah, dan hal yang demikian banyak terjadi ya. Mereka menggunakan apapun nats khotbahnya, mereka menggunakannya untuk menyampaikan pesan dirinya sendiri yang mungkin tidak berangkat dari nats, sehingga bisa menyimpang atau hanya dangkal kemudian atau menyentil satu dua orang saja begitu. Nah, hal ini tentu kurang baik, karena tentu alangkah baiknya kalau di dalam ibadah firman yang benar dan dimengertilah yang disampaikan. Nah, ini yang dikerjakan dalam nats kita ini. Yang kelima, nats ini menekankan tentang pentingnya persekutuan, iman yang mendalam, dan pemimpin yang saleh dalam porak-poranda. Nah, dalam gambar di layar saudara, inilah gambar Nehemia ketika ia berdoa. Ketika ia mempersiapkan minuman raja, ia berdoa. Setelah ia mendengar penderitaan rakyatnya, pemimpin memang mengandalkan doa. Dan 12 tahun Nehemia memimpin Yerusalem, tidak ada satupun pemberitaan yang menunjukkan bahwa kepemimpinannya korup, kepemimpinannya kejam, kepemimpinannya semena-mena, tidak. Tapi kepemimpinannya amat bijak, visioner. Dan saudara ketahui, pada masa Nehemia lah kota-kota di Yerusalem itu dibangun, tembok-tembok semua menjadi bagus. Dan pada zaman Nehemia, karena kondisi ekonomi orang-orang Israel jatuh sekali saat itu, pajak kepada bait Allah yang awalnya setengah shikal kemudian diturunkan oleh Nehemia menjadi 1/3 shikal. Nah, ini menunjukkan keberpihakan pemimpin kepada rakyatnya. Nah, saudara-saudara, demikianlah firman yang akan kita sampaikan pada hari Minggu. Kami telah menyampaikan beberapa catatan-catatan. Kami berharap catatan-catatan ini dapat membantu saudara untuk lebih baik lagi menyampaikan firman Tuhan. Dan jangan lupa untuk minggu depan datang kembali bergabung dengan kami dalam sermon Retreat Center GBKP untuk khotbah minggu. Begitu juga bagikan channel ini kepada semua teman-teman kita yang belum mengikutinya, agar mereka juga diperlengkapi lagi lebih dalam menyampaikan firman Tuhan. Demikian saudara, sermon kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.